Di sini perlu dilakukan pengakuan atas harga pokok barang yang dijual ini sebesar 6.500.000. Maka di sini akan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 6.500.000. Sesuai dengan ini ya, 6.500.000. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal umum perusahaan dagang dengan menggunakan metode pencatatan perpetual. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pencatatan persediaan barang dagang pada perusahaan dagang dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pencatatan periodikal dan metode pencatatan perpetual. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang metode pencatatan perpetual. Kita ke cara pencatatan, di mana di sini transaksi yang biasa terjadi pada perusahaan dagang dan tidak terdapat pada perusahaan jasa adalah tentang pembelian dan penjualan, baik itu pembelian maupun penjualan tunai maupun kredit. Kemudian pembayaran beban angkut, kemudian retur pembelian atau retur penjualan, dan tentang pembayaran atas pembelian yang dilakukan secara kredit. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan untuk pembeli dan untuk penjual. Artinya nanti kita bisa mengkondisikan bagaimana ketika kita membeli barang, berarti jurnal untuk pembeli, dan bagaimana ketika kita menjual barang, berarti kita lihat di jurnal pada penjual. Ini bukan berarti ketika terjadi transaksi jual beli kita membuat keduanya ya, tapi kita mengkondisikan di mana posisi kita. Apakah posisi kita sebagai pembeli barang atau posisi kita sebagai penjual barang. Artinya ketika kita membeli berarti kita lihat jurnal yang di bagian pembeli sini. Dan ketika kita menjual berarti kita lihat jurnal yang di penjual sini. Sekarang kita lihat bagaimana jurnal ketika terjadi pembelian atau penjualan tunai. Jadi dengan menggunakan metode pencatatan perpetual, ketika ada pembelian tunai, maka di sini akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas atau bank. Jadi di debitnya persediaan barang dagang, bukan pembelian ya. Kemudian bagi si penjual, tentu di sini dia akan menerima uang atas penjualan. Maka dia akan mendebit kas atau bank dan mengkredit penjualan. Dan bagi si penjual, di sini perlu satu jurnal lagi untuk mengakui harga pokok barang yang dijual, yaitu dengan cara mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Jadi ketika barang dagang itu dijual, secara otomatis dia harus berkurang. Makanya ini ada di sebelah kredit. Dan di debitnya menjadi harga pokok penjualan. Jadi ini jurnal yang perlu dibuat oleh si penjual pada saat melakukan penjualan barang dagang dengan menggunakan metode perpetual. Kemudian bagaimana ketika terjadi pembelian atau penjualan secara kredit? Maka bagi si pembeli, dia akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit hutang dagang. Karena di sini masih kredit, maka muncul hutang ya. Kemudian bagi si penjual, tentu di sini akan muncul tagihan atau piutang dagang. Kemudian di kreditnya penjualan. Dan yang kedua, perlu dilakukan pengakuan atas harga pokok barang yang dijual, yaitu mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Kemudian selanjutnya masalah beban angkut pembelian. Jadi asumsinya di sini bahwa beban angkut pembelian ditanggung oleh pembeli ya. Maka di sini si pembeli dia akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas. Jadi di debitnya persediaan barang dagang. Kemudian untuk si penjual,
tidak perlu ada jurnal karena di sini asumsinya tadi ditanggung oleh si pembeli. Kemudian ketika terjadi retur atau pengembalian barang, jadi ada kemungkinan bahwa barang yang sudah diperjualbelikan itu akan dikembalikan lagi. Bisa jadi barang itu tidak cocok sesuai pesanan atau ada kerusakan. Jadi ketika terjadi retur, maka bagi si pembeli di sini, dia akan mendebit kas atau hutang, kemudian di kreditnya persediaan barang dagang. Jadi kas ini jika pembelian sebelumnya dilakukan secara tunai, ya. Kemudian hutang dagang ini jika pembelian sebelumnya dilakukan secara kredit. Kemudian bagi si penjual, tentu dia akan mendebit di sini retur penjualan dan mengkredit kas atau piutang dagang. Jadi kas ini jika penjualan sebelumnya dilakukan secara tunai dan piutang dagang jika penjualan sebelumnya dilakukan secara kredit. Kemudian karena di sini barangnya diterima kembali, di sini kan ada mengembalikan ini. Tentu bagi penjual dia menerima kembali. Maka di sini harus dicatat penerimaan barang ini di sebelah debit persediaan barang dagang dan di kreditnya harga pokok penjualan. Jadi karena barangnya dikembalikan dan diterima kembali, maka harga pokoknya ini pun ikut berkurang ya. Makanya ini di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya masalah pembayaran. Jadi kalau dalam perusahaan dagang itu biasanya akan ada namanya syarat. Syarat ini biasanya akan dilakukan pada saat terjadi transaksi penjualan atau pembelian. Ini terutama untuk yang penjualan kredit ya. Jadi syarat itu seperti ada 3/10 N30. Artinya di sini akan mendapat potongan 3% jika dibayar kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Atau syarat yang lain seperti N/30. N/30 artinya nggak ada potongan ya. Hanya pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Atau syarat yang lain 2/10 kemudian N/E of M ya. Artinya di sini akan mendapat potongan 2% jika dibayar kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi dan pembayaran paling lambat akhir bulan. Jadi untuk syarat-syarat ini biasanya akan disebutkan pada saat terjadi transaksi jual beli secara kreditnya ini. Bagaimana nanti bagi si pembeli ketika terjadi pembayaran? Tentunya di sini nanti dia akan mendebit hutang dagang karena hutangnya inilah yang dibayar. Kemudian di kreditnya kas atau bank. Kemudian jika ada potongan, maka di sini akan mengkredit potongan pembelian. Ini jika ada potongan ya. Jadi potongan ini bisa diperoleh ketika masih dalam masa potongan ini. Jika sudah lewat dari masa potongan, maka tidak memperoleh potongan lagi. Kemudian bagaimana bagi si penjual? Tentu di sini dia akan menerima pembayaran. Berarti kasnya di sebelah debit. Kemudian dia memberikan potongan penjualan. Berarti di sini di debitnya namanya potongan penjualan. Dan di kreditnya piutang dagang. Sekarang kita lihat contoh untuk pencatatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan menggunakan metode perpetual. Yang pertama, tanggal 1 September 2021, Devatia membeli barang dagang dari PT Faiza seharga 5 juta secara tunai. Harga pokok penjualan bagi PT Faiza sebesar 4 juta. Jadi di sini ada UD Fatia, ini selaku pembeli, dan ada PT Faiza selaku penjual. Jurnal di sini saya buat dalam ribuan, artinya nanti akan ada pengurangan 0 dalam penulisannya. Jurnal yang perlu dibuat untuk OD Fatia atau untuk pembeli, di sini adalah kita akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas karena transaksi di sini secara tunai. Kemudian bagi si PT Faiza, tentu di sini dia akan menerima uang dari hasil penjualan. Berarti di debitnya kas dan di kreditnya penjualan sebesar 5 juta. Dan bagi penjual, sini perlu ada jurnal pengakuan atas harga pokok penjualan ini sebesar 4 juta. Maka dia akan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 4 juta.
Dan selanjutnya tanggal 10, UD Fathia membeli barang dagang dari PT Faiza seharga 8 juta dengan syarat 2/10 N30. HPP bagi PT Faiza sebesar 6.500.000. Jurnal untuk PT Fathia atau pembeli adalah mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit utang dagang. Nah, di sini masih dengan syarat ya, artinya pembelian masih kredit sebesar 8 juta. Kemudian bagi PT Faiza atau penjual, di sini akan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan sebesar 8 juta. Kemudian di sini perlu dilakukan pengakuan atas harga pokok barang yang dijual ini sebesar 6.500.000. Maka di sini akan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 6.500.000. Disesuai dengan ini ya 6.500.000. Kemudian selanjutnya tanggal 10 September 2021, UD Fathia membayar beban angkut atas pembelian barang dagang sebesar 300.000. Jadi di sini yang membayar adalah UD Fathia. Maka di sini dia akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas sebesar 300.000. Bagi si PT Faiza, tentu di sini tidak ada jurnal karena dia tidak melakukan pembayaran. Yang membayar adalah UD Fathia. Maka jurnalnya cukup di UD Fathia. Kemudian tanggal berikutnya 12 September 2021, UD Fathia meretun barang yang telah dibeli tanggal 10 September 2021 seharga 500.000. Harga pokok penjualan barang sebesar 460.000. Jadi ini terjadi retur ya atau pengembalian barang. Bagi si UD Fathia namanya adalah retur pembelian, dan bagi PT Faiza ini namanya adalah retur penjualan. Maka jurnal untuk UD Fathia di sini berarti dia akan mendebit hutang dagang dan mengkredit persediaan barang dagang. Karena di sini pembelian sebelumnya dilakukan secara kredit tanggal 10 ini. Ini kan yang dikembalikan barang yang dibeli tanggal 10 ini. Pembeliannya dilakukan secara kredit. Karena barangnya dikembalikan, berarti hutangnya berkurang. Makanya ini didebit dan barangnya dikredit karena berkurang. Kemudian bagi si PT Faiza, tentu di sini dia akan mendebit retur penjualan dan mengkredit piutang dagang sebesar 500.000. Mengapa di sini piutang? Karena transaksi penjualan sebelumnya di sini dilakukan secara kredit, jadi masih muncul piutang. Karena barangnya diterima kembali, berarti piutangnya ini berkurang. Dan atas penerimaan barang di sini dibuat satu jurnal lagi, yaitu persediaan barang dagang dan mengkredit harga pokok penjualan. Jadi barangnya diterima lagi, masuk di sebelah debit dan akan mengurangi harga pokok barang yang sebelumnya dijual ini. Akan menjadi di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 18 September 2021, UD Fathia melunasi hutang kepada PT Faiza atas pembelian tanggal 10 September 2021. Berarti ini yang dilunasi, yang tanggal 10 September 2021 ini. Jangka waktu pembayarannya, di sini kan transaksi tanggal 10, ini dibayar tanggal 18. Artinya baru 8 hari ya, berarti belum lewat 10 hari. Berarti dia mendapat potongan pembelian. Maka jurnal yang dibuat di sini akan mendebit hutang dagang, kemudian dikreditnya kas dan potongan pembelian. Berapa besarnya potongan pembelian yang diperoleh? Kita akan menghitung di sini 2% dikali 7.500.000. Jadi awalnya di sini hutangnya adalah 8 juta, ini ya. Ini ada dikembalikan. Terjadi retur, berkurang 500.000 hutangnya. Berarti tinggal 7.500.000. Makanya ini 7.500.000. Maka dapatlah angka di sini 7.500.000 untuk utang dagangnya. Kemudian kasnya 7.350.000 dan potongan pembeliannya 150.000. Jadi nih potongan pembelian 150.000 ini diperoleh dari 2% dikali 7.500.000. Sekarang jurnal bagi si PT Faiza bagaimana? Tentu dia akan menerima kas ya di sebelah debit
potongan penjualan karena dia memberikan potongan ya. Di sini kan mendapat potongan pembelian. Berarti di sini memberikan potongan penjualan dan di kreditnya piutang usaha. Berapa besarnya? Untuk perhitungannya sama, 2% dari 7.500.000. Ini perolehnya sama ya. Ini piutang dagang 8 juta. Kemudian ini berkurang 500.000 karena retur, berarti tinggal 7.500.000. Maka dapat dimasukkan di sini angkanya adalah 7.350.000 yang diterima kasnya. Potongan penjualannya 150 dan piutang usahanya 7.500.000. Jadi inilah cara pencatatan transaksi pembelian dan penjualan serta pembayaran dengan menggunakan metode pencatatan perpetual untuk persediaan barang dagang.